Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali dalam program The Best, The Bible Statement. Pada kali ini kita akan membahas, saudaraku, ada pertanyaan. Apakah Lot, Lot ini keponakannya Abraham, apakah Lot mabuk dan berbuat zina kepada anaknya, dua anaknya Lot, dapat diperbolehkan dengan alasan mabuk? Kita baca dulu ayatnya di dalam Kejadian 19 ayat 31 sampai 35, saudaraku. Di sini dijelaskan peristiwa itu. Untuk menjawab hal ini, saudara bisa lihat di dalam ayat ini, saudaraku ya. Kejadian 19 ayat 31 sampai 35. Kata kakaknya kepada adiknya, "Ayah kita telah tua dan tidak ada laki-laki di negeri ini yang dapat menghampiri kita seperti kebiasaan seluruh bumi." Lihat, ini pemikiran manusia, pemikiran yang sudah rusak, pemikiran yang sudah dikotori oleh nafsu, oleh kedagingan, oleh dosa, sehingga bisa berpikir seperti itu. Padahal sebenarnya tidak, saudaraku ya. Marilah kita beri ayah kita minum anggur, lalu kita tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari Allah, dari ayah kita. Ini juga suatu perbuatan pemikiran atau ide yang sangat keji, saudaraku. Demikian bagaimana seorang anak itu bisa punya pemikiran tidur dengan ayahnya untuk menyambung keturunan. Itu suatu perbuatan keji, saudaraku. Pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur, karena kedua anak ini sepakat sehingga dikerjakanlah itu. Lihat ini ya, dua orang dalam dosa sepakat hidup dalam dosa, akhirnya melakukan perbuatan yang sangat keji, saudaraku. Memberi ayah mereka minum anggur, lalu masuklah yang lebih tua untuk tidur dengan ayahnya, dan ayahnya itu tidak mengetahui. Di dalam ayat 33 dikatakan tidak mengetahui. Di dalam bahasa Inggrisnya he perceived not. Dia tidak menganggap, gitu ya. Tidak menganggap ketika anaknya itu tidur dan ketika anaknya bangun. Ia bangun tuh she arose, itu anaknya, putrinya itu bangun, saudaraku. Bayangkan, saudaraku ya, ini satu hal yang aneh, saudaraku, yang aneh. Jadi 34, keesokan harinya berkatalah kakaknya kepada adiknya, "Tadi malam aku telah tidur dengan ayah. Baiklah, malam ini juga kita beri dia minum anggur. Masuklah engkau untuk tidur dengan dia, supaya kita menyambung keturunan dari ayah kita." Lihat, saudaraku, kakaknya selesai, kemudian adiknya. Demikian juga pada malam itu mereka memberi ayah mereka minum anggur. Lalu bangunlah yang lebih muda untuk tidur dengan ayahnya. Dan ayahnya itu tidak mengetahui. Dalam bahasa Inggrisnya perceive not, tidak menganggap ketika anaknya itu tidur dan ketika ia bangun, saudaraku. Lihat, ini suatu peristiwa ini saudara bisa menangkap bagaimana Lot itu diberi minum anggur seolah dia mabuk. Oh, dia terlena dengan kemabukannya sehingga dia nggak tahu. Oh, anaknya itu tidur dengan dia dan dia tidak tahu. Ini satu aneh, saudaraku. Coba kita lihat di dalam satu perbandingan peristiwa di dalam 2 Samuel 11 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, saudaraku ya. 2 Samuel 11 ayat yang ke-6 sampai ke-13. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, "Suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku." Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Peristiwa ini dilakukan Daud sebelumnya karena Daud sudah berbuat zina dengan istrinya Uria, yaitu Batsyeba. Karena mengandung, maka Daud kebingungan. Daud punya 3 akal yang sangat keji. Dia coba akal pertama dulu. Dia menyuruh Uria datang. Terus ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Ini pura-puranya Daud. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, "Pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu." Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Lihat, Uria diberi hadiah sehingga dipikir Daud, Uria ini wah tersanjung dengan hadiah raja, dan dia dipikir Daud datang ke rumahnya dengan istrinya. Nah, dipikir Daud lagi, ini pikiran-pikiran Daud, strategi akal bulusnya Daud. Uria menghampiri istrinya Batsyeba, dan pada waktu Batsyeba mengandung,
Ya, ini kan anaknya Uria. Jadi Daud bebas dari masalah. Ternyata Uria itu orang yang sangat setia. Ayat ke-9. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Lihat saudaraku. Terus ayat ke-10, diberitahukanlah kepada Daud demikian. Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Lihat, Daud aja heran. Orang ini kok tidak pergi ke rumahnya? Karena Uria menjawab seperti ini. Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam di dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku tidak akan melakukan hal itu. Lihat, ini bukti kesetiaan Uria, saudaraku. Di mana dia tidak mau menghampiri istrinya. Dia nggak mau pulang. Dia tetap standby, saudaraku. Luar biasa. Ayat 12, Daud bingung. Ya sudahlah, Daud punya akal bulus yang kedua. Kata Daud kepada Uria, tinggallah di sini. Hari ini di sini. Besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu, keesokan harinya. Ayat 13, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Nah, ini perbandingan peristiwa. Membuatnya mabuk. Lihat, apakah anggurnya Daud ini anggur yang jelek? Tentu saja tidak. Ini anggurnya raja, sekelas raja memberikan anggur. Ini pasti anggur yang menyebabkan mabuk, saudaraku. Pada waktu malam, keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Lihat, Daud bingung. Diberi minum anggur sampai mabuk pun, Uria juga tidak mau menghampiri istrinya. Kenapa? Kenapa, saudara? Karena orang yang mabuk itu, saudaraku, tetap tidak diizinkan Allah atau tetap tidak diperbolehkan Allah untuk berbuat dosa. Karena tetap ada unsur-unsur kesadaran. Jadi kalau Lot mengatakan, aku tidak mengetahui, tidak. Oleh karena itu bahasa Inggrisnya King James itu menerjemahkan perceive not, tidak menganggap. Pada waktu Lot lagi mabuk, itu si anak itu tidur dengan dia. Dia nggak nganggap itu anaknya, itu nafsunya Lot keluar, saudaraku. Dan anaknya tidur dengan dia, kakaknya, kemudian adiknya. Itu suatu perbuatan keji. Apa kalau tidak bisa menahan? Bisa, saudaraku. Jadi kalau di luaran sana, di media sosial, di berita-berita, oh karena aku mabuk, akhirnya aku menyiksa istriku, aku berzina dengan anakku sendiri, aku berzina dengan adikku sendiri, aku berzina dengan orang tuaku. Itu omong kosong, saudaraku. Ini firman Tuhan yang saya baca, dan saudara sudah baca firman Tuhan ini. Lihat peristiwa Uria, diberi anggur raja, tetap tidak mau pergi bersetubuh atau tidur dengan istrinya. Lihat. Jadi Lot itu salah, saudaraku. Tidak bisa dibenarkan dengan alasan mabuk. Juga orang-orang di luaran sana yang kita lihat, kita baca, kita dengar di dalam berita, mereka mabuk dan mereka berbuat dosa. Itu tidak dibenarkan dalam firman Tuhan. Juga dalam pemerintah juga sudah dijelaskan, mabuk itu tidak boleh, itu dilarang, saudaraku. Nah, ini saudaraku ya, bagaimana firman Tuhan selalu menjawab. The best, the Bible statement menjawab. Tidak ada alasan mabuk sehingga kita bisa berbuat dosa. Buktinya adalah Uria. Walaupun diberi minum anggur, tetap tidak mau bersetubuh dengan istrinya. Lot salah total. Lot itu hanya melampiaskan hawa nafsunya. Dia hanya tidak menganggap, itu adalah terjemahan yang lebih tepat, tidak menganggap anaknya. Dia melampiaskan nafsunya, dan Lot jatuh dalam dosa oleh kedua anaknya. Itu istilahnya itu incest gitu ya. Incest, perjinahan untuk antar keluarga, saudara. Mengerikan ya, saudaraku ya. Dan firman Tuhan itu dosa besar. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.